Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ramalan agung tentang pertanda laut dan gunung yang dipercaya sebagai isyarat hadirnya sosok misterius yang ditunggu-tunggu, yaitu Satrio Piningit. Alam tak pernah diam, setiap gelombang laut dan setiap gemuruh gunung sesungguhnya adalah bahasa jagat raya yang menyimpan rahasia besar. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bantu video ini tembus 500 like agar semakin banyak saudara kita yang bisa merasakan hikmah dari kisah penuh makna ini. Dengan dukungan kalian, channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menarik seputar ramalan dan tanda-tanda zaman. Sejak dahulu kala, para leluhur Nusantara percaya bahwa alam tidak pernah berdiam diri. Laut, gunung, angin, dan langit menjadi saksi perjalanan manusia. Mereka yang mampu membaca tanda-tanda itu akan mengetahui arah masa depan, terutama mengenai datangnya seorang tokoh yang ditunggu-tunggu, Satrio Piningit. Dalam ramalan-ramalan kuno, disebutkan bahwa sebelum ia muncul, alam akan berbicara melalui pertanda besar. Bukan sekadar gemuruh kecil, melainkan tanda yang menyentuh hati manusia, membuat mereka sadar bahwa perubahan besar akan segera datang. Salah satu pertanda itu berasal dari laut. Laut, dengan segala kedalamannya, menyimpan rahasia masa depan. Ada saat ketika gelombang pasang akan datang tak terduga, membawa pesan bahwa dunia sedang memasuki masa guncangan. Gelombang itu tidak hanya menghantam pantai, tetapi juga menghantam hati manusia, mengingatkan bahwa manusia terlalu lama melupakan keseimbangan. Di sisi lain, gunung menjadi penjaga sunyi. Gunung tidak pernah berbohong, ia berdiri kokoh meski zaman silih berganti. Namun, bila gunung mulai berbicara melalui letusan, gemetar, atau semburan asap, itu pertanda alam sedang menyalurkan amarahnya. Menurut sabda para leluhur, ketika gunung dan laut sama-sama menunjukkan tanda, maka itu isyarat bahwa zaman peralihan sudah dekat. Satrio Piningit disebut-sebut akan hadir di tengah masa ketika laut bergejolak dan gunung bergemuruh. Tidak untuk menambah kekacauan, tetapi untuk menjadi penuntun jalan. Ia akan muncul bukan sebagai raja yang haus kuasa, melainkan sebagai cahaya penyeimbang di tengah gelapnya zaman. Namun, sebelum ia benar-benar muncul, masyarakat akan diuji dengan berbagai kesulitan. Ombak besar di laut bisa dimaknai sebagai guncangan ekonomi dan kehidupan manusia yang tidak menentu. Sementara itu, letusan gunung melambangkan perubahan besar dalam tatanan bangsa. Dari sana, orang-orang mulai sadar, tidak ada kekuatan yang mampu melawan kehendak alam, kecuali dengan kembali pada keseimbangan hidup. Maka, bab pertama ini menjadi awal dari perjalanan ramalan besar, menafsirkan tanda laut dan gunung sebagai isyarat hadirnya Satrio Piningit. Laut bukan hanya hamparan air asin yang luas, ia adalah cermin batin manusia. Ketika laut tenang, hati manusia pun tenteram. Namun, ketika gelombang besar datang tanpa peringatan, itu adalah pertanda bahwa ada kegelisahan yang menguasai jagat raya. Dalam ramalan kuno, disebutkan bahwa sebelum hadirnya Satrio Piningit, laut akan menunjukkan tanda-tanda ganjil. Ombak yang biasanya datang sesuai musim, tiba-tiba berubah liar, menghantam pesisir tanpa sebab jelas. Arus bawah laut pun bergerak tak menentu, seolah ingin menyampaikan pesan yang tidak mampu diucapkan dengan kata. Gelombang besar itu sering ditafsirkan sebagai guncangan kehidupan manusia. Bukan hanya bencana alam yang menghancurkan rumah-rumah di tepi pantai, melainkan juga keguncangan batin, sosial, dan ekonomi. Orang-orang akan hidup dalam ketidakpastian, seperti perahu kecil yang dihantam badai di tengah lautan. Namun, laut juga memiliki dua sisi. Ia tidak hanya memberi amarah, tetapi juga pembersihan.
Gelombang besar, meski menakutkan, pada akhirnya membersihkan pantai dari kotoran dan lumpur. Begitulah kehidupan manusia, ketika zaman penuh kerusakan, gelombang besar datang untuk menyapu bersih. Dan setelah itu, hadir sosok yang ditunggu-tunggu, yang akan membawa keseimbangan kembali. Satrio Piningit dipercaya akan datang setelah manusia berhasil melewati badai ini. Ia bukan datang sebelum gelombang, melainkan sesudah gelombang reda. Sama seperti nelayan yang baru bisa berlayar ketika laut tenang, begitu pula Satrio Piningit akan muncul ketika manusia sudah mulai mencari ketenangan setelah dilanda guncangan. Orang bijak sering berkata, ketika laut bergejolak, jangan hanya lihat gelombangnya, tetapi dengarkan pesannya. Pesan itulah yang sedang disiapkan oleh alam. Bahwa manusia harus berhenti tamak, berhenti merusak, dan kembali mendengar suara nurani. Jika tidak, gelombang demi gelombang akan terus datang, sampai manusia benar-benar sadar. Dan dari samudra yang tak bertepi itu, kabar tentang Satrio Piningit perlahan-lahan akan terdengar, seperti bisikan ombak di telinga para nelayan tua yang masih setia membaca tanda alam. Jika laut adalah cermin batin manusia, maka gunung adalah lambang keteguhan dan kesabaran. Gunung berdiri tegak, menjadi saksi perjalanan zaman dari generasi ke generasi. Namun, ketika gunung mulai bergerak, mengeluarkan asap, atau bahkan meletus, itu pertanda bahwa alam sedang mengingatkan manusia dengan cara yang keras. Dalam primbon dan ramalan leluhur, letusan gunung bukan hanya bencana, melainkan pesan besar. Api yang keluar dari perut bumi menandakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi terlalu lama, dan kini harus dikeluarkan. Begitu pula dengan kehidupan manusia, kebusukan yang dipendam dalam tatanan bangsa akhirnya akan pecah, tak mampu lagi disembunyikan. Gunung yang meletus digambarkan sebagai pembersihan besar-besaran. Abu vulkanik yang jatuh dari langit memang menutup pandangan, namun pada akhirnya akan menyuburkan tanah. Lava panas yang menghancurkan desa akan berubah menjadi tanah baru yang lebih kuat. Semua itu melambangkan bahwa setelah kehancuran, akan lahir kehidupan baru. Leluhur pernah berpesan, apabila gunung berbicara, dengarkanlah, karena itu suara bumi yang sedang meluruskan jalannya. Masyarakat percaya, sebelum hadirnya Satrio Piningit, beberapa gunung akan memberikan tanda. Ada yang mengeluarkan gemuruh aneh di malam hari, ada pula yang letusannya terasa membawa pesan mistis. Semua itu adalah isyarat bahwa alam sedang menyiapkan panggung besar untuk kedatangan seorang pemimpin yang adil. Gunung juga melambangkan keteguhan hati Satrio Piningit. Sama seperti gunung yang kokoh menahan angin dan hujan, ia akan menjadi sosok yang kuat menghadapi segala fitnah dan ujian. Namun, ketika ia harus meletus, ia tidak melakukannya untuk menghancurkan, melainkan untuk melahirkan perubahan. Dengan demikian, tanda-tanda dari gunung bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan baru. Dan di tengah abu yang menutupi langit, kabar tentang hadirnya Satrio Piningit akan semakin jelas terdengar, seakan-akan bumi sendiri sedang menyiapkan jalan untuknya. Dalam pandangan leluhur, laut dan gunung adalah dua kekuatan besar yang saling melengkapi. Laut mewakili gerak, gelombang, dan perubahan, sementara gunung mewakili keteguhan, kekuatan, dan kesabaran. Jika keduanya memberi tanda secara bersamaan, itu berarti dunia sedang memasuki fase peralihan yang sangat penting. Ada kisah lama yang dituturkan oleh para tetua desa. Apabila laut bergelora dan gunung bergemuruh dalam waktu yang berdekatan, maka bumi sedang memanggil sosok penuntun sejati. Laut yang bergejolak melambangkan masyarakat yang kacau, penuh pertentangan, iri, dan tamak. Gunung yang bergemuruh melambangkan tatanan bangsa yang tidak lagi seimbang, penuh kebusukan dan kecurangan. Bila kedua tanda itu muncul bersamaan, artinya perubahan besar tidak bisa lagi ditunda.
inilah masa di mana nama Satrio Piningit mulai sering disebut-sebut. Ia bagaikan anak manusia yang lahir dari rahasia bumi dan air. Dari laut, ia mewarisi kelembutan sekaligus ketegasan. Dari gunung, ia mewarisi kesabaran sekaligus kekuatan. Dua unsur ini akan menyatu dalam dirinya, menjadikannya pemimpin yang tak tergoyahkan oleh badai zaman. Pertemuan simbolis antara laut dan gunung juga bisa dimaknai sebagai kesatuan hati rakyat dan bumi. Laut yang luas adalah rakyat banyak, sedangkan gunung yang tegak adalah pemimpin sejati. Jika keduanya berpadu, lahirlah keseimbangan baru. Satrio Piningit dipercaya akan mampu menjadi jembatan antara rakyat kecil yang menderita dan kekuatan besar yang selama ini menindas. Namun, sebelum titik keseimbangan itu tercapai, manusia akan melewati masa penuh kesulitan. Banjir, badai, gempa, dan letusan hanyalah gambaran nyata dari kekacauan batin manusia itu sendiri. Alam tidak sedang menghukum, melainkan sedang mengingatkan. Dan setelah pertemuan laut dan gunung itu terwujud, maka langit akan menjadi saksi. Inilah saat di mana kabar tentang kemunculan Satrio Piningit semakin dekat, bukan lagi sekadar bisikan, melainkan keyakinan yang tumbuh di hati rakyat. Setelah laut mengirimkan gelombang dan gunung menyalakan api, dunia memasuki masa penuh tanda. Bukan hanya alam yang berbicara, tetapi hati manusia pun ikut merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Dalam keyakinan leluhur, inilah masa yang disebut antara gelap dan terang, saat ketika keputusasaan bercampur dengan harapan. Satrio Piningit diyakini muncul bukan sebagai penguasa yang haus tahta, melainkan sebagai pembawa keseimbangan. Ia adalah sosok yang dirahasiakan, tersembunyi dari pandangan dunia, namun sebenarnya sudah disiapkan sejak lama oleh jagat raya. Sama seperti biji yang tertanam dalam tanah, lama tak terlihat, tetapi pada waktunya tumbuh menembus bumi dengan kekuatan tak terduga. Pertanda laut dan gunung adalah panggung yang dipersiapkan untuknya. Gelombang mengajarkan manusia arti kesabaran, gunung mengajarkan arti keteguhan. Dan dari dua kekuatan itu, ia lahir dengan jiwa yang siap menghadapi guncangan besar. Banyak ramalan menyebut, saat ia muncul, rakyat kecil akan lebih dulu merasakannya. Mereka merasakan angin perubahan, meski para penguasa buta hati menolak mengakuinya. Perlahan, kebenaran akan mengalahkan kebohongan, keadilan akan menyingkirkan penindasan. Satrio Piningit tidak membawa senjata untuk menebar ketakutan, melainkan membawa cahaya kebenaran. Kehadirannya bagaikan fajar setelah malam panjang. Orang-orang akan berkata, inilah yang ditunggu-tunggu, inilah jawaban dari segala tanda. Namun, ramalan leluhur selalu menekankan, kedatangannya hanya akan benar-benar berarti bila manusia sendiri mau berubah. Alam bisa memberi pertanda, Satrio Piningit bisa hadir, tetapi bila hati manusia tetap buta, maka perubahan tidak akan terjadi. Akhirnya, laut yang bergejolak akan kembali tenang, gunung yang meletus akan kembali subur. Dan di tengah keseimbangan baru itu, nama Satrio Piningit akan dikenang, bukan sebagai legenda semata, tetapi sebagai nyata yang pernah hadir, menjawab panggilan zaman.